Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Aditya Tilung di segmen Diari Supir Truk. Kali ini gue kedapatan cerita dari salah satu temen gue, supir truk juga, namanya si Karso. Nah, si Karso ini dia berdomisili di Eretan, tepatnya di Cibiuk, Kabupaten Indramayu ya kan. Jadi di Indramayu bagian barat tuh. Nah, awalnya si Karso ini kan dia habis bawa batu gitu kan, bawa batu dari gunung. Nah, setelah selesai bongkar, akhirnya dia mutusin buat ngambil pasir cuci, dan itu udah jam 3 sore ya kan, udah jam 3 sore. Jadi dia putusin tuh buat ke Siliwangi ya kan, di daerah Tomo Sumedang. Akhirnya dia sampai situ jam setengah 5. Berhubung gak kebagian muatan, akhirnya dia ambil lemburan gitu kan, karena biasanya kalau misalkan masih banyak mobil yang belum diisi, jadi dilakukanlah lemburan. Dan lemburan itu di luar dari bayaran para pekerja di Setun Klaser itu ya kan. Nah, jadi dimintalah semua supir tuh masing-masing supir tuh 20 ribuan gitu kan. Akhirnya si Karso pun membayar salah satu karyawan di Setun Klaser itu 20.000 gitu kan. Akhirnya dia tunggu sampai akhirnya semua udah pada muat, dia ke bagian tem terakhir gitu, paling akhir gitu kan. Paling akhir dia muatnya. Nah, selesai muat, karena kebanyakan kebiasaan dari para supir truk itu dia nunggu air yang ada dalam bak truk itu pada turun gitu kan, jadi biar nggak terlalu berat di bawahnya gitu. Nah, akhirnya setelah dia nungguin itu air udah pada turun dari bak truk, akhirnya dia nyoba gitu kan, nyoba buat buat ngecek dulu ini pasir yang di bawah dia ada berapa ton gitu kan. Akhirnya ditimbang lah gitu kan mobil si Karso gitu. Dan setelah selesai ditimbang, dia cek itu muatannya kelebihan 1 ton gitu kan. Dan berhubung dia nggak bawa cukup banyak uang, akhirnya rencananya dia dia mau bongkar lagi tuh di tempat semula gitu kan, karena nggak cukup uangnya gitu. Akhirnya dia mundur lagi ke tempat klaser yang tempat pencucian pasir itu. Awalnya dia bongkar pakai sekop gitu kan, dibongkar. Cuman dia pikir kok capek juga gitu kan. Akhirnya dia mutusin buat membuka pintu bak bagian belakangnya, dibuka biar itu pasir pada turun sendiri gitu kan, pada turun dengan sendirinya. Akhirnya dibukalah tuh si bak truk itu ya kan, dari belakang pintunya dibuka, pasir pada keluar sendiri. Dia pikir masih terlalu kurang gitu kan, nggak terlalu banyak yang dia keluarin. Akhirnya dia putusin buat nyekopin lagi itu pasir biar pada turun. Nah, di tengah-tengah capeknya dia nyekopin pasir di atas klaser penggilingan itu, pencucian itu, dia ngeliat kayak ada sosok putih yang dia nongkrong di atas klaser itu. Dia nongkrong terus dia ngayun-ngayunin kakinya gitu kan. Akhirnya karena saking takutnya si Karso, gitu kan, akhirnya dia buru-buru tuh, sampai lupa nutup lagi baknya gitu kan. Akhirnya dia nyalain mobil terus langsung pergi gitu kan, dari daerah situ langsung pergi. Nah, setelah dia ada lagi tuh temennya, namanya siapa ya namanya si Papang gitu kan, orang Parean tuh si Papang. Nah, sama si Papang juga kelebihan muatan gitu kan. Akhirnya dia juga balik lagi ke sana buat ngebongkar sebagian pasirnya karena terlalu banyak gitu, berat juga buat dibawa. Nah, si Papang tuh baru belum sampai mundur ke situ, dia udah ngeliat tuh sosok putih-putih itu gitu kan. Ada karena dia juga ketakutan, ya udah, jadi dia tuh balik lagi gitu, nggak jadi buat ngebongkar pasirnya gitu. Kemudian ngobrol lah mereka berdua gitu kan. Akhirnya mereka berdua ngobrol, terus si Karso tanya gitu, kenapa nggak jadi dibongkar pasirnya? Nggak jadi, ada hantunya katanya. Akhirnya mereka berdua ketakutan ya kan, si Papang juga nggak sempat ngebongkar pasir itu. Akhirnya mereka langsung ditimbang aja, terus mereka langsung melakukan transaksi pembayaran gitu kan. Akhirnya mereka pulang tuh dari situ. Nah, tadi teman-teman, akhir dari cerita si Karso itu. Semoga buat yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dan selalu dapat kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa juga buat tekan
tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari setiap ada uploadan terbaru dari channel ini. Oke, gue Aditya Tulung Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.